Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Jarmiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah, ini kita sekarang masuk pada maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Tanpa perlu berlama-lama, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-maf'ulullah, bermula ini pembahasan tentang maf'ullah. Qala, berkata Syahsan Haji di kitab Jarmiyah, babul maf'uli min ajlih, bab menjelaskan tentang maf'ul min ajlih. Jadi di Jarmiyahnya disebut maf'ul min ajlih, tapi di sini disebut maf'ul lah, sama saja. Bahwa dia maf'ul min ajlih ini al-ismu, satu isim, al-mansubu, yang dinasabkan isim itu alladzi yuzkaru, yaitu yang isim itu disebutkan bayanan sebagai penjelas li sababi wuqu'il fi'li, sebab terjadinya perbuatan. Ya, maf'ul min ajlih ini itu ialah isim yang dinasabkan bagi yang isim itu disebutkan sebagai penjelas bagi fi'il, terjadinya fi'il itu. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, qama Zaidun ijlalan Amrin, telah berdiri si Zaid karena menghormati si Amar. Nah, penyebutan isimnya ini, ijlalan ini, itu disebutkan untuk sebagai penjelas kenapa Zaid itu berdiri. Penjelas li sababi wuqu'il fi'li, penjelas bagi terjadinya fi'il itu. Kenapa koma yang jadi fi'il ini terjadi? Kenapa si Zaid itu berdiri? Oh, karena dia itu ingin memuliakan bagi si Amar. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, aku memaksudkan akan engkau itu, nah, karena ingin mengetahui ma'rufik, yaitu mengenalmu, karena ingin mengenal. Nah, jadi seperti itu, jadi sama. Tetapi di contoh pertama ini maf'ul min ajlihnya itu berbentuk nakirah. Kalau di sini berbentuk mudhaf, ibtigha ini jadi maf'ul min ajlih. Ibtigha mudhaf, ma'ruf mudhafun ilaih. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al maf'ulu min ajlih, bermula maf'ul min ajlih ini. Wa yuqal, dan dikatakan orang, al maf'ulu li ajlih, akan maf'ul li ajlih ini, wal maf'ulul, dan dikatakan orang, jadi al maf'ula li ajlih wal maf'ulalah. Jadi maf'ul min ajlih ini disebut juga dengan maf'ulah. Nah, mungkin itu maksudnya ini. Jadi dikatakan orang maf'ulah ini, maf'ul li ajlih ini sebagai maf'ulah. Huwa fi istilahin nuhati, dia maf'ul min ajlih ini pada istilah ulama nahu artinya ibaratun, satu ungkapan, anil ismi, dari satu isim, al-mansub, yang dinasabkan isim itu allazi yuzkaru, yang isim itu disebutkan bayanan sebagai penjelas li sababi wuqu'il fi'li, sebab terjadinya perbuatan. Dan bermula perkataan kami, al-ismi yashmalus sharih, itu mengandung isim yang sharih, yang jelas, wal muawwal, dan mengandung juga isim yang ditawilkan. Misalnya dia itu fi'il tetapi ditawilkan sebagai isim. Wala budda fil ismi, dan tidak mestilah dan haruslah
Dan haruslah fil ismi pada isim alladzi yang ia isim itu yaqa'u maf'ulan, jatuh isim itu sebagai maf'ulan lah, sebagai maf'ul lah atau maf'ul ajli min ayyajtami'a, daripada bahasanya berkumpul fihi padanya maf'ul ini itu khamsatu umurin, itu ada 5 syarat. Jadi 5 syarat harus tercapai jika ia menjadi maf'ul atau min ajli. Mana saja 5 syarat itu? Al awalu ayyakuna masdaran. Hendaknya isim itu harus berbentuk masdar. Nah, berarti harus berbentuk masdar. Seperti tadi kan ijlalan. Itu berbentuk masdar. Wasani, dan yang kedua ayyakuna qalbiyan, yaitu isim itu hendaknya dia itu berbentuk fi'il qalbi, maksudnya fi'il yang fi'il itu hanya bisa dilakukan oleh hati, bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan lidah. Wa ma'na kaunihi qalbiyan, dan nah ini dia artinya. Dan arti keadaannya qalbiyan itu alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarih kal yadi wal lisan. Ada bahwasanya fi'il qalbi itu fi'il yang menunjukkan tidak menunjukkan atas perbuatan dari perbuatan anggota badan. Kalian seperti tangan misalnya, wal lisan, dan perbuatan lisan. Misalnya qiraah. Qiraah ini memang masdar, tetapi masdar ini itu perbuatan dari lidah. Maka tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah atau maf'ul lah. Wadarbu atau wadarbun atau darbin, mana-mana ini mislu qira'atin wa darbin. Jadi qira'ah dan darbin ini sama-sama berbentuk masdar, tetapi qira'ah bentuk masdar dari perbuatan lidah, sedangkan darbin memukul ini bisa saja perbuatan memukul dengan tangan atau dengan kaki. Nah, wasalisu, dan yang ketiga itu ayyakuna illatan lima qablaha. Jadi isim itu sebagai ilat, sebab bagi sesuatu yang ada sebelumnya. Kenapa dia berdiri? Karena untuk memuliakan. Nah, jadi kan ada hubungannya lah gitu. Warabi'u, yang keempat ayyakuna muttahidan, ada isim itu satu ma'amilihi. Jadi maf'ulnya itu satu bersama amilnya fil waktu, pada satu waktu. Jadi kegiatan berdiri dan memuliakan itu satu. Jika kita kaitkan dengan contoh di awal, yaitu qamar zaidun ijlalan li amrin. Jadi perbuatan memuliakan itu sama satu waktu dengan perbuatan berdiri itu. Nah, wal khamisu, yang kelima ayat tahida ma'a amilihi fil fa'ili, itu bersatunya bersama amil pada fa'ilnya. Jadi yang memuliakan yang berdiri si Zaid, berarti yang memuliakan juga harus si Zaid. Jangan sampai Zaid memuliakan si Umar, jangan sampai yang berdiri itu si Zaid tetapi yang memuliakan si Umar itu nanti lain, haruslah si Zaid juga yang berdiri itu. Seperti itu. Wa misalul ismil mustajma'i li hadhihi syurut, dan bermula contoh isim yang terkumpul bagi ini syarat. Ta'diban, itu lapas ta'diban min kaulika, daripada ucapanmu, darabtu ibni ta'diban, aku pukul akan anakku karena untuk mendidik. Jadi ta'diban ini yaitu lapas yang dia itu berbentuk masdar. Contoh untuk ketentuan pertama, dia itu berbentuk masdar. Jadi sah ta'diban sebagai, kita kumpulkan dulu di sini ya. Darabtu fi'il fa'il, ibni maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya mutakalim. Ta'diban jadi maf'ul li ajlih, aku pukul karena untuk mendidik. Nah, ta'diban ini pada ketentuan pertama dia itu sah karena dia menjadi masdar. Kedua, qalbiyan, dia itu ta'diban itu merupakan masdar yang pekerjaan hati, bukan lidah, bukan tangan. Ketiga,
yaitu menjadi sebab bagi apa yang sebelumnya, menjadi ilat. Kenapa dia dipukul? Kenapa dia didik? Kenapa dia dipukul? Karena untuk mendidik ada hubungannya. Nah, kenapa dipukul? Oh, aku untuk mendidik. Nah, yang keempat, satu fa'il ayakuna amil. Jadi kegiatan memukul dan mendidik ini pada satu waktu, yaitu ketika dipukul itu juga dia itu ketika mendidiknya satu waktu. Seperti itu. Dan kelima, bersatu ma'amilhi wal fa'il. Jadi fa'ilnya dan amilnya itu bersatu. Dia yang memukul, dia juga yang mendidik. Jangan sampai nanti dia yang memukul tapi orang yang lain yang mendidik. Nah, harus satu. Fa'innahu, maka sungguh dia lapas ta'diban itu masdarun, adalah masdar. Wa huwa qalbiyun, dan dia itu perbuatan hati. Nah, ini dia dijelaskan ini. Li'annahu laisa min a'malil jawarih, karena ia lapas ta'diban itu bukanlah ia dari pekerjaan-pekerjaan anggota badan. Misalnya tangan, kan tangan tidak bisa, memang tangannya yang mendidik, tetapi ta'diban ini memang tangannya itulah yang memukul, tetapi lapas ta'diban mendidik itu bukan pekerjaan tangan. Wahwa ilatul lidarbi, dia itu sebab bagi kegiatan memukul sebelumnya. Wahwa mutahidun ma'adarabtu, dia itu satu orang bersatu bersama fa'il darabtu itu dengan ta'diban itu fi zamani, pada satu waktu. Wa fil fa'ili aidan, dan juga satu orang yang memukulnya. Wa kullu ismin istawfa hadhihi syurutu, dan bermula isim yang cukuplah oleh ini syurut, oleh ini syarat. Ya juzu, bolehlah apa namanya ini obat dari kullu. Ya juzu, bolehlah fihi, padanya tiap-tiap ini itu amroni, dua perkara. Mana saja dua perkara, yaitu an-nasbu wal jaru, boleh nasab boleh jar. Biharfin, berarti di sini wal jaru biharfin, dengan satu huruf min hurufil jari, dengan huruf jar ad-dalati, yang menunjukkan ia huruf jar itu ala ta'lili, atas makna ta'lil, kalami, seperti huruf lam. Misalnya nanti misalnya li ta'dibi, bisa juga karena memuliakan. Ini dia, wa'lam anna lil ismil ladzi, dan ketahuilah olehmu bahwasanya bagi isim yang ia isim itu yaqa'u maf'ulan li ajlih, yang jatuh isim itu sebagai maf'ul li ajlih, itu salah sahalatin, itu ada tiga keadaan. Mana saja tiga keadaan? Yang pertama, al-ula ayyakuna muqtarinan bi'al. Ada isim yang jatuh sebagai hal itu sebagai maf'ul li ajlih itu bersamaan dengan al. Jadi maf'ul li ajlih itu ada tiga jenis. Ada yang maf'ul li ajlih itu bersama dengan al, ada masuk al di sana. Kedua, ayyakuna mudhafan, itu hendaknya itu dia itu menjadi mudhaf, seperti contoh pertama di atas, yaitu apa katanya itu? Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Nah, itu maf'ul li ajlih sebagai mudhaf. Yang ketiga namanya yaitu ayyakuna mujarradan, yaitu terbebas. Iya, maf'ul li ajlih itu daripada al wa minal idhofah, tidak ada al, tidak ada idhofah. Nah, itu seperti ijlalan tadi. Jadi ijlalan itu tidak ada al, tidak ada diidopatkan kemanapun, makanya dia itu menjadi tanwin langsung. Wa fi jami'il ahwali, dan pada semua ini keadaan-keadaan, ya juzu fihi, bolehlah pada semua ini an-nasbu oleh nasab, wal jarru, dan jar biharfil jari, dengan menggunakan huruf jar. Illa annahu, kecuali bahasanya qad yatarajahu, terkadang dikuatkan ahadul wajah ini oleh satu wajah. Jadi boleh nasab, boleh jar, tetapi terkadang lebih kuat salah satunya. Terkadang lebih kuat jar, terkadang lebih kuat nasab. Wa qad yastawiyani fil jawazi, dan terkadang juga sama kekuatannya ketika fil jawazi, sama-sama bisa lah gitu ya. 50-50. Nah, nah ini dia nih. Mana fa in kana muqtarinan bi al, jika ada isim maf'ul li ajlih ini disertai dengan al,
fal aktsaru maka bermula yang lebih kuat fihi padanya. Nah, jadi lebih banyak ini lebih kuat maksudnya ayujara, jadi lebih kuat untuk dijarkan biharfi jarin dengan menggunakan huruf jar, dalil yang menunjukkan ia huruf jar itu ala ta'lil, atas ta'lil. Contohnya darabtu ibni li ta'dibi. Nah, karena maf'ul min ajlihnya di sini berbentuk al, ada alnya at-ta'dibi ini. Nah, jadi jika seperti ini lebih kuat untuk dijarkan dengan menggunakan lam ta'lil. Aku pukul akan anakku li ta'dibi karena untuk mengajarkan adab. Nah, berarti bisa juga at-ta'diba tanpa ada lam, tetapi ini wayakilu dan wayakilu nasbu dan sedikitlah oleh menasabkannya. Berarti sedikit darabtu ibni at-ta'diba. Nah, itu yang sedikit, lebih banyak lit ta'dibi. Nah, berarti lebih kuat jar ketika ada al. Wa in kana mudhafan, dan jika ada maf'ul li ajlih itu berbentuk mudhaf, jawazan mustawiyan, bolehlah dengan kebolehan yang sama ayujara untuk dijarkan bil harfi dengan menggunakan huruf ayun sobu atau ayun soba atau dinasabkan. Jadi sama-sama pipti boleh dijarkan, boleh dinasabkan. Contohnya zurtuka mahabbata adabika, aku mengunjungimu mahabbata adabika karena menyukai, karena cinta, suka terhadap adabmu. Jadi mahabbata sebagai mudhaf. Nah, di sini tidak ada lamnya. Tetapi bisa juga zurtuka li mahabbati adabika, aku mengunjungi akan engkau karena ada linya di sini, karena suka terhadap adabmu. Nah, ini pipti ini boleh jar, boleh nasab, boleh jar, boleh langsung mudhafun ilaih atau dengan menggunakan lam huruf jar ini. Nah, jadi ini 50-50. Dan yang terakhir, wa in kana mujarradan, dan jika ada maf'ul min ajlih itu terbebas dari al wa minal idhofah, dan terbebas juga dari idhofah, fal aktsaru fihi, maka yang paling kuat, yang paling banyak digunakan pada keadaan ini itu ayun saba, itu dinasabkan. Berarti ada yang kuat dijarkan, ada yang kuat 50-50, ada yang kuatnya itu nasab. Contohnya qumtu ijlalan lil ustadi, aku berdiri karena menghormati terhadap guru. Wa yaqilu jarhu, dan sedikitlah Allah menjarkannya bil harfi, yaitu qumtu li ijlali lil ustad. Berarti sedikit dia seperti ini. Yang paling banyak itu, yang kuat itu ijlalan, qumtu ijlalan, yaitu dinasabkan lebih kuat. Nah, aku berdiri, qumtu fil fa'il, ijlalan maf'ul li ajlih lil ustad, jumlah jar majrur. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang maf'ul lah. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.